Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk pembelajaran materi distribusi peluang binomial. Kali ini Bu Erlina akan menjelaskan sedikit tentang distribusi peluang binomial. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang distribusi peluang binomial, yang pertama kalian harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan variabel acak binomial. Gitu ya. Baik. Yang pertama adalah variabel acak binomial, yaitu variabel acak yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, ini kata kuncinya. Nah, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi ya suatu percobaan sehingga percobaan itu dikatakan percobaan binomial, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya satu kali tetapi berulang-ulang. Kemudian percobaan bersifat saling bebas, yaitu dengan pengembalian. Nah, karena percobaan ini dilakukan dengan pengembalian, otomatis nanti ya hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Kemudian yang ketiga, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Karena dikembalikan, maka peluangnya tetap. Kemudian setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu adalah kejadian sukses atau kejadian gagal. Kejadian sukses dan kejadian gagal. Misalnya, P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q adalah peluang kejadian gagal, maka akan berlaku peluangnya jika dijumlahkan akan sama dengan 1. Sehingga kalau kita mencari Q, tinggal 1 dikurangi dengan P. Nah, kalau kita sudah memahami tentang variabel acak binomial, maka kita bisa belajar tentang distribusi peluang binomial. Jadi, peluang nilai-nilai variabel acak binomial itu dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Nah, yang disebut dengan distribusi binomial itu sendiri. Untuk rumus distribusi binomial itu dirumuskan dengan Fx sama dengan B. Ini B ini menggambarkan dari binomial. Dalam kurung X titik koma N titik koma P sama dengan kombinasi X dari N dikalikan P dipangkatkan dengan X, gitu ya. Kemudian Q dikalikan Q, pangkatnya adalah N dikurangi X. Kemudian untuk penjelasannya sebagai berikut. Nah ini kombinasi N dari X itu adalah koefisien binomial. Nah, sementara X itu banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3 atau sampai N. Kemudian N adalah banyaknya percobaan, P peluang kejadian yang diharapkan, dan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nah, P ini bisa disebut juga dengan peluang kejadian sukses. Jadi yang diharapkan itu disebut dengan sukses. Sementara yang Q itu disebut dengan gagal. Oke, contohnya Reza melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Nah, peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Yang diminta adalah tentukan peluang Reza mencetak tepat 2 gol. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui ada beberapa data yang bisa kita ambil dari soal tersebut. Yang pertama adalah dia melakukan tendangannya sebanyak 3 kali, maka N ya itu adalah 3. Peluang sukses berarti adalah P sama dengan 4/5. Oleh karena itu, tadi dijelaskan bahwa P ditambah Q sama dengan 1, sehingga Q sama dengan 1 min P. 1 min 4/5 sama dengan 1/5. Sementara itu, peluang Reza mencetak 2 gol berarti X sama dengan 2. Otomatis, peluang yang diminta adalah F2. Atau kita tulis dulu rumusnya, yaitu Fx B binomial dari X titik 2N titik 2P sama dengan
kombinasi X dari N dikalikan P pangkatnya X dikaliki pangkatnya N min X. Berarti F2 sama dengan B dalam kurung 2,3 titik koma ya, 4/5. Sama dengan kombinasi 2 dari 3. Oke, 2 dari 3 kali, ini sama dengan ya, 4/5 dipangkatkan X, berarti X-nya adalah 2, kali 1/5 pangkatnya N min X, berarti 3 min 2, berarti pangkat 1. Oke, kita ambil di sebelah kanan. Akan sama dengan kombinasi 2 dari 3, berarti 3 faktorial dibagi bawah faktorial dikali atas min bawah faktorial. Saya jelaskan dulu, mungkin ada yang lupa. Kemudian masih dikalikan dengan 4 kuadrat 16 per 25 dikalikan 1 per 25. Kemudian akan sama dengan 3 faktorial kita jabarkan sampai ke penyebut yang paling besar. Berarti 3 kali 2 faktorial. Masih dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Sebelah kanan hasilnya adalah 16 per 100. 6, ini 1/5 ya. Karena tidak dikuadratkan. Ya, ini 1/5. Sehingga 16 per 125. Oke. Kemudian hasilnya 2 faktorial dengan 2 faktorial dibagi 1. 1 faktorial itu 1, 3 kali 16 itu 48 per 125. Gitu ya. Sehingga peluang untuk Reza mencetak tepat 2 gol itu nilainya adalah 48 per 125, atau apabila ditulis dengan desimal itu adalah 0,384. Oke, saya kira kalian sudah memahami. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, yaitu fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, ini pembedanya ada di kata-kata yaitu kumulatif. Nah, peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan disebut fungsi distribusi binomial kumulatif. Jadi, peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan. Kemudian misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan Ft sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan 1 akan sama dengan sigma X dari X sama dengan 0 sampai T. Rumusnya sama, kombinasi X dari N dikalikan P pangkat X dikalikan dengan Q pangkatnya N dikurangi X. Nanti kita jumlahkan ya, karena kumulatif kita jumlahkan peluangnya ya, sehingga bisa mendapatkan peluang kejadian yang kumulatif. Contohnya, ini Reza melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Reza mencetak paling banyak 1 gol. Ini bedanya di sini. Nah, paling banyak 1 gol. Kalau tadi yang ditanyakan adalah peluang Reza mencetak tepat 2 gol. Kalau sekarang paling banyak 1 gol. Kalau paling banyak 1 gol, ya, jadi kalau paling banyak 1 gol, saya tulis di sini. Nah, maka kemungkinannya adalah Reza itu mencetak 1 gol, ya, atau Reza itu mencetak 0 gol. Karena paling banyak. Jadi dia tidak mencetak gol sama sekali, atau dia hanya mencetak gol itu 1. Nah, bagaimana untuk mendapatkan peluang distribusi kumulatifnya gitu ya? Kita coba jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah kemungkinan peluang Reza mencetak 1 gol. Berarti bisa kita definisikan X-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 3 karena percobaannya 3,
P-nya sama yaitu 4/5, dan Q-nya sama juga yaitu 1/5. Sehingga peluangnya adalah F1 langsung kombinasi 1 dari 3 dikalikan 4/5 pangkat X berarti 1 dikalikan dengan 1/5 pangkatnya N dikurangi X berarti pangkat 2. Baik, kombinasi 1 dari 3 berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. 2 faktorial jadi 3-1. Kemudian dikalikan dengan 4/5 dikalikan dengan 1/125. Oke. Akan sama dengan 3 faktorial kita jabarkan sampai 2 faktorial. Di bawah ada 2 faktorial, 1 faktorial itu 1. Yang di kanan ada 4 ini 25 ya. 5 kuadrat itu 25. Oke. Nah, kemudian dikalikan bawah 125. Sehingga hasilnya adalah atas ini bisa dibagi, berarti hasilnya adalah 12/125. Itu kalau yang pertama adalah peluang untuk 1 gol. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah peluang 0 gol. Jadi Reza tidak mencetak gol sama sekali. 0 gol. Berarti dari sini kita mendapatkan X-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 3, kemudian P sama dengan 4/5, dan Q sama dengan 1/5. Sehingga F0 sama dengan kombinasi 0 dari 3 kali P berarti 4/5 pangkatnya X yaitu 0 dikalikan dengan Q-nya 1/5 pangkatnya N dikurangi X berarti 3 dikurangi 0 pangkatnya 3. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah 3 faktorial di atas, di bawah itu 3-0 itu juga 3 faktorial, kalikan 0 faktorial. Bilangan dipangkatkan 0 itu berarti 1, kemudian yang sebelah kanan 1/125. Ya. Kemudian 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1, 0 faktorial juga 1, 1 kali 1, 1/125. Ya, ini untuk peluang Reza mencetak 0 gol. Berarti peluang, ya, peluang, oke, peluang Reza paling banyak, berarti maksimum ya. Peluang maksimum atau paling banyak. Oke. Peluang maksimum 1 gol berarti dijumlahkan peluang 1 gol ditambah dengan peluang 0 gol. Berarti 12/125 ditambah dengan 1/125. Sehingga hasilnya adalah 13/125. Nah, ini adalah perbedaan antara peluang distribusi binomial dengan distribusi binomial yang kumulatif. Saya kira bisa dipahami anak-anakku semuanya perbedaan antara distribusi binomial kumulatif dengan distribusi binomial. Untuk soal-soal berikutnya kita akan ketemu di video yang akan datang atau video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.